Halo teman-teman, kembali dengan saya Sisra Sitanggang. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan 6, yaitu desain, layout, dan menu navigasi. Layout website adalah sekumpulan elemen atau variabel desain yang terkait dengan media tertentu untuk mendukung konsep pembuatan website. Pada dasarnya, tujuan penggunaan layout website adalah untuk menggabungkan elemen seperti gambar dan teks dengan cara yang berkomunikasi. Kemudian, pengguna internet yang mengakses layout dapat dengan mudah memahami data dan informasi yang terdapat di website. Apa saja unsur yang terdapat dalam layout website? Selain elemen di dalamnya, layout website juga harus memuat beberapa elemen mulai dari headers, navigasi, sidebar, hingga footer. Untuk memahami perbedaan elemen sebuah layout website, berikut penjelasan singkatnya, yaitu yang pertama ada header. Pada bagian header, layout designer dapat mengisi bagian ini dengan logo website, navigasi situs, ikon media sosial, dan menu pencarian. Yang kedua ada navigasi. Navigasi dapat dipahami sebagai panduan. Di website, navigasi dapat berkisar dari menu yang muncul di bagian atas halaman web sehingga menu pendukung lainnya yang biasa ditemukan di bawah situs. Yang ketiga ada body atau konten. Selain itu, terdapat elemen body konten yang biasanya diisi dengan informasi produk, fitur produk, dan deskripsi produk yang dijual. Yang keempat ada sidebar. Elemen lainnya adalah sidebar. Bahkan elemen ini mulai ditinggalkan pembuat. Memang sidebar hanya akan membuat tampilan dan nuansa situs menjadi kurang menarik. Namun, sidebar masih digunakan di banyak halaman artikel, yang kemudian akan diisi dengan informasi produk, produk terpopuler, dan navigasi tambahan. Yang ke-6 ada footer. Elemen terakhir adalah footer. Footer, desainer akan membagi menjadi 2-4 bagian. Bagian pertama yaitu logo dan penjelasan singkat tentang website. Bagian kedua, informasi kontak. Bagian ketiga diisi dengan ikon jejaring sosial. Dan bagian keempat diisi dengan tambahan navigasi situs. Apa saja elemen dalam layout website? Berikut beberapa elemen penting layout website yang perlu kamu ketahui. Layout. Tentu saja elemen pertama layout website adalah layout. Elemen ini adalah tata letak atau susunan utama di mana sebuah halaman web dibentuk. Selain itu, elemen ini juga yang paling penting karena akan mengelola seluruh tata letak desain web untuk tujuan pengalaman pengguna. Whitespace. Whitespace digunakan untuk memudahkan mata manusia membaca informasi data. Yang kedua ada form. Elemen penting selanjutnya yang digunakan yang menjadi elemen utama dalam layout sebuah website adalah font. Font adalah jenis huruf yang akan kamu pilih sebagai teks bacaan dalam desain web kamu. Yang ketiga ada teks. Teks adalah elemen yang mengandung tulisan. Yang kelima ada gambar. Elemen terakhir dari layout website adalah gambar. Gambar yang berisi akan muncul di halaman web. Apa tujuan dari pembuatan layout website? Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tujuan layout website sangat membantu dalam mempermudah penyampaian informasi kepada pembaca. Meningkatkan tampilan website. Fungsi utama layout ini adalah untuk meningkatkan tampilan dan nuansa desain website sehingga pengguna merasa nyaman saat berkunjung. Dengan tampilan yang menarik, tentunya pengguna akan merasa lebih betah berlama-lama di situs tersebut. Apalagi jika menggunakan elemen dengan pola desain 3 dimensi. Selain itu, antarmuka web yang menarik juga akan meningkatkan nilai interaksi audiens untuk mengakses informasi penting yang terkandung dalam konten web.
Tujuan agar pengguna lebih mudah mengakses informasi dan data yang tertera pada sebuah website, mempermudah penyampaian informasi kepada pengunjung, mempermudah pemeliharaan website. Menu navigasi. Navigasi website yang ditampilkan pada menu dan link adalah petunjuk bagi pengunjung untuk mendapatkan informasi halaman-halaman pada website Anda. Ada 4 macam bentuk dasar dari struktur navigasi yang bisa digunakan dalam proses pembuatan website, yaitu yang pertama ada struktur navigasi linear. Struktur navigasi linear hanya mempunyai satu rangkaian cerita yang berurut, yang menampilkan satu demi satu tampilan layar secara berturut menurut urutannya. Yang kedua ada struktur navigasi hierarki, yaitu struktur navigasi hierarki biasa disebut struktur bercabang, merupakan suatu struktur yang mengandalkan percabangan untuk menampilkan data berdasarkan kriteria tertentu. Yang ketiga ada struktur navigasi nonlinear. Struktur navigasi nonlinear merupakan pengembangan dari struktur navigasi linear. Yang keempat ada struktur navigasi composite atau campuran. Struktur navigasi composite atau campuran disebut juga struktur navigasi bebas, yang merupakan gabungan dari ketiga struktur yang ada.